Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Alhamdulillah. Di edisi Hari Kemenangan ini kita bertemu kembali di kajian ilmu di channel Fatriani VJ, dan alhamdulillah masih dengan ustazah kebanggaan kita, yaitu Ustazah Hajah Umi Nurhana LC. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin Umi. Sama-sama. Dan luar biasa, saya juga ada pakaiannya merah-merah, walaupun merah muda, tapi ini adalah gambaran betapa bahagianya kita menyambut hari kemenangan, menyambut hari nan fitri kata orang ya Mi ya. Betul sekali. Dan takbir berkumandang di mana saja menandakan kita sampai di hari kemenangan 1 Syawal 1442 Hijriah 2021 Masehi. Tentunya ada satu kebahagiaan di mana-mana yang namanya hari kemenangan, orang-orang berkumpul Umi. Orang-orang bersilaturahmi, saling memaafkan. Betul sekali. Jadi kembali ke fitrah. Tetapi ingat, kalau punya utang bukan berarti fitrah kembali. Tetap wajib dibayar. Tetap wajib dibayar. Baik Umi, kita mengenal bahasa 1 Syawal. Kita mengenal bahasa hari kemenangan. Kita mengenal juga istilah hari nan fitri. Banyak sekali orang mengidentikan hari lebaran itu atau Idul Fitri itu dengan berbagai macam istilah. Tapi ada juga istilahnya adalah halal bihalal. Jadi banyak orang-orang, komunitas, organisasi, perwiritan, jemaah dan lain sebagainya yang membuat acara-acara serupa. Nah, sebenarnya makna, bahasa, tradisi, apakah yang nama dikatakan halal bihalal, Umi bisa jelaskan sehingga kita bisa tahu. Bahkan kata halal bihalal ini saya baru 2 tahun belakangan tahu bahwa bahasanya adalah halal bihalal. Tetapi sebelumnya saya tahu adalah halal bin halal. Ternyata Umi mengatakan halal bihalal. Jadi kita di belakang layar tadi sempat bertanya terlebih dahulu sebelum kita syuting kajian ilmu ini, agar bisa memberi pencerahan buat semua ya Mi ya. Oke, silakan Umi, apa itu halal bihalal dan bagaimana pelaksanaannya selama hari kemenangan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, menyambut kemenangan ini ya, sungguhlah hati kita tuh semuanya bergemuruh dalam hati. Iya, bergema juga. Bergema di dalam jiwa. Iya. Takbir-takbirnya pun ya Mi, di mana-mana, di setiap masjid hampir bersahutan. Betul. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ya Allah, semoga dengan datangnya hari kemenangan ini, semoga dengan Engkau hadirkan kenyamanan, ketentraman yang kami rasakan sampai detik ini merupakan buah daripada perjuangan-perjuangan kami sebagai hamba-hamba-Mu ya Allah, yang semoga pula perjuangan ini bernilai keridhaan di sisi-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau tanpa ridha Allah Subhanahu wa taala, hidup kita, amal ibadah kita itu akan menjadi sia-sia. Baik Kak Ifat, tadi halal bin halal. Sebelumnya ya. Sebelumnya. Sekarang halal bihalal. Kalau halal bihalal ini sebetulnya adalah dia asal katanya dari bahasa Arab. Oh, bahasa Arab lagi. Yahillu halalan halal. Halalan halal. Ya. Nah, kemudian kalau sejarahnya secara mendunia itu hanya ada pada di kita. Pada negara kita Indonesia, adat istiadat kita atau tradisi keagamaan kita. Kalau di negara-negara yang lain ya mereka biasa-biasa saja. Salat
kemudian pulang ke rumah bersama keluarga, dah selesai gitu kan. Kalau kita sambangi ya nah, Oh iya, kita yang mana yang tetangga tua, yang tua, berkumpul ha-ha. semuanya, Baik. kemudian bersalam-salaman dan lain-lain ya kan. Atau bisa jadi kita open house, mengundang betul, orang untuk mengundang. makan bersama ya. Iya, betul Dan sekali. ini merupakan ya, salah satu kebiasaan yang baik ya. Kebiasaan yang baik ini insya Allah pun mempunyai hikmah yang sangat luar biasa. Nah, halal bihalal ya, ini tentunya bagi kita semuanya rakyat Indonesia setiap tahun merayakannya. Tapi kita perlu tahu sejarahnya itu kapan ya. Kapan itu terjadi? Ketika masih di zaman presiden pertama kita Bapak Soekarno-Hatta. Karena waktu itu dikatakan bahwasannya di pertengahan bulan Ramadan, kalau tidak salah pada tahun 1948, Bapak kita Bung Karno, beliau memanggil salah satu kiai yang bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah ya ke istana presiden. Nah, waktu itu beliau menginginkan adanya nasihat dari seorang kiai, orang yang ahli agama, memahami seluk-beluk agama dengan baik, bahkan jiwa sosialnya pun baik, tentang apa? Ya tentang situasi politik yang tidak akur saat itu. Nah, bagaimana ini mengakurkan tokoh-tokoh yang ada di Indonesia saat itu? Apa kata beliau? Begini saja Pak Presiden, ya, kita adakan perkumpulan. Nah, itu namanya silaturahmi, yaitu setelah bulan Ramadan, waktu di hari raya. Nah, ya. Dan beliau pun mengucapkan, ini bisa kita namakan silaturahmi ini adalah dengan kata-kata yaitu kalimat halal bihalal. Disitulah terkenalnya. Kalau di Arab kita tak akan jumpa halal bihalal itu apa. Oh, baik. Tak akan pernah jumpa. Kalimat yang adalah silaturahim. Silaturahim. Nah, dan itu sudah dipahami. Tapi kalau halal bihalal sesuai dengan ada istiadat kita, bersalaman dan lain sebagainya. Kemudian lagi ada yang berbagi kado dan lain-lain kan seperti sekali. itu. Dan ini memang berarti pemerintah juga yang menjadi penggagas betul ya, penggagas sekali, berarti inisiasi di zaman Bung Karno ya. Iya. Di Sangat zaman bersyukurlah kita mempunyai pemimpin terdahulu yang sudah memikirkan dan meminta nasihat. Ini mantap sekali minta karena nasihat betul kepada ulama. Karena memang tidak banyak ya contoh-contoh pemimpin yang mengambil satu keputusan yang meminta pendapat dari ulama. Betul sekali. Pantasan tenang-tenang saja, dan saat ini tradisi halal bihalal terus menerus menjadi amal jariah. Amal jariah mudah-mudahan luar biasa. Dan tradisi ini tradisi ya Mbak ya. Jadi halal bihalal itu tradisi, dan tradisi orang Indonesia adalah sholat Id, kemudian langsung menyambangi yang tua-tua, tetangga dan lain sebagainya. Mungkin di masing-masing daerah juga ada tradisinya lagi, betul, dari rumah ke rumah mungkin ya Mbak ya. Selesai sholat Id. Tapi di tempat kita lebih banyak setelah sholat Id itu adalah kembali ke rumahnya masing-masing, kemudian saling meminta maaf lahir batin kepada keluarga tercinta, lalu makan bersama. Biasa seperti itu ya. Kalau di Arab seperti apa ya? Bahkan unta bersama. Nah, karena si Arab gitu. Iya, betul sekali. Karena Umi pernah, ini pengalaman, Umi pernah kuliah di Mesir. Bagaimana tradisi masyarakat di sana? Saya bukan bertanya tradisi masyarakat Indonesia, karena kalau mahasiswa di sana otomatis tradisinya mengikuti, saya rasa memang betul sekali. Nah, karena kita setelah salat berjamaah, kebiasaan kita itu berjamaah di KBRI, di kedutaan. Di kedutaan. Kemudian kita sholat di situ. Kemudian setelah itu baru kita ada halal bihalal di sana. Di kedutaan juga kedutaan ada. Berarti memang menyiapkan untuk betul masyarakat sekali, masyarakat Indonesia yang ada di termasuk sana. mahasiswa. Termasuk mahasiswa. Itu sungguh luar biasa, suguhan makanan yang ditunggu-tunggu. Itu ala Indonesia atau ala Arab? Indonesia. Oh, ala Indonesia, bukan Arab ya. Karena kita kan jarang ya makan makanan khas Indonesia saat itu. Kalau di sini sudahlah luar biasa banyaknya. Baik, berarti pemerintah pun memperhatikan ya, baik masyarakat hampir yang di seluruh sana. Negara. Yang jelas bukan di, maksudnya ketika kita berada di luar negeri, pemerintah alhamdulillah sudah menyiapkannya. Baik, artinya memang ini luar biasa ya Mi ya. Jadi Umi yang pernah menimba ilmu di Arab sana, berapa kali lebaran nggak pulang? Berapa kali lebarannya, bisa sampai 6 atau 7 kali lah kalau tidak salah ya. Jadi ini mengikuti tradisi terus Umi? Ya,
Cuman kalau di negara Arab ya, khususnya di Mesir, mereka itu yang lebih meriah adalah di hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Berbeda sekali ya. Cuman bukan halal bihalalnya, mereka ini ya menyembelih, kemudian mereka dengan sukacita membagikan hewan sembelihannya tuh kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Baik. Bahkan kadang pakai mobil, disinggah siapa yang berdiri, salena, bagi dagingnya. Masya Allah. Tidak pakai kupon. Oh, tidak sama di sini. Enggak pakai kupon. Baik, yang jelas itu tradisi yang Iya. ada di Arab sana. Tapi kalau silaturahmi masih Silaturahmi masih ada sana gimana Umi? Kalau Karena Umi kan dengan- di KBRI. Nah, ya, kalau kalau Umi dengan lihat, tetangga Arab ya, mungkin karena kita berbeda tradisi tadi, ya masing-masing akhirnya. masing-masing ya. Di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Kecuali kita ketika kami berkeluarga ya kan, ya kita mengunjungi teman kita. Teman-teman Atau teman kita suruh ke rumah, ayo kita makan bareng. Baik, berarti selama di perantauan di negeri orang ini keren ya, dia mengikuti dan di sana juga ada KBRI-nya. Jadi buat punya putra putri pasti bahagia saat ini ya. Tetap restu mereka untuk mendoakan mereka menimba ilmu dan banyak hal-hal yang positif yang mereka bawa. Nah, salah satunya Umi ketika kembali ke Indonesia ini adalah ilmunya yang kita pelajari di channel Fatriani VJ. Kalau bahasan halal bihalal tidak terlalu banyak, karena apa? Karena ini di hari yang fitri, tentunya di hari kemenangan kita hanya berhura-hura atau menikmati, mengungkapkan rasa kebahagiaan. Bayangkan 1 bulan penuh kita sudah melawan hawa nafsu, kemudian diberikan hari kemenangan yang luar biasa. Saya yakin banyak ungkapan-ungkapan yang luar biasa juga. Jadi dikatakan fitri bukan hanya hati kita saja, tapi pakaian-pakaian pun terlihat bersih ya, bukan harus baru, terlihat bersih. Kalau di zaman saya kecil dulu mesti harus baru. Anak-anak mesti harus baru ya. Kemudian ada amplop-amplop kecil yang disiapkan untuk anak-anak berbagi dengan sukacita tanpa batas usia, tanpa batas umur, dan juga tanpa batas ekonomi apapun. Tapi bagi anak-anak yang kurang mampu, inilah ditunggu-tunggu di hari kemenangan saling berangkulan ya Mi ya. Betul sekali. Baik, di ujung pertemuan kita Umi silakan menyampaikan tausiah mengenai halal bihalal di hari Idul Fitri ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita ambillah makna dari halal bihalal ini adalah bahwasanya adanya halal bihalal berarti kita sudah memperbaiki sesuatu yang rusak menjadi lebih baik lagi. Benang yang kusut kita urai, kemudian baru kita rajut kembali. Kemudian lagi menjernihkan hati-hati yang keruh di antara kita, ya kan? Menjernihkan pikiran-pikiran yang tadinya kita suka buruk sangka kepada teman sendiri, keluarga sendiri, sahabat sendiri, bahkan orang tua sendiri. Dengan adanya halal bihalal di antara kita semuanya di sini, di rumah kita ataupun dimanapun kita berada, maka insya Allah akan timbul kesadaran dalam diri kita bahwa sesungguhnya ketika kita ingin ketenangan, kenyamanan, kelapangan dalam hal apapun, maka kita wajib mengedepankan kebersamaan antar sesama. Makanya adanya halal bihalal menyatukan kita semuanya, yang dari kampung A, kampung B dan lain sebagainya, ya terkecuali di masa pandemi. Namun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bagi kita saling bertegur sapa lewat telepon ya, lewat WA dan lain sebagainya. Begitu pula dalam halal bihalal adanya saling memaafkan satu sama yang lainnya. Allah menyukai orang-orang yang pemaaf. Karena Allah Maha Pemaaf, maka hambanya pun harus juga mengikuti apa yang telah Allah ajarkan, yaitu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain dari lubuk hati kita yang paling dalam, agar senantiasa lapang hati kita. Tidak ada yang namanya hijab, dinding, pembatas antara kita semuanya, karena kita sudah merelakan kesalahan-kesalahan orang lain terhadap kita. Begitu pula ketika kita punya kesalahan, kita wajib meminta maaf. Mudah-mudahan momen ini menjadikan betul-betul kita kembali fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika memulai kehidupan yang baru lagi, kita memiliki semangat yang berbeda, semangat lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.